Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya buat sahabat muslim, tulis di kolom komentar sholawat kepada Nabi Muhammad dan hajat kalian. Kita aminkan sama-sama supaya cepat terkabul. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembahasan kali ini tentang orang yang dicintai Allah SWT dan cara bagaimana kita sebagai hamba dicintai Allah. Menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dambaan orang-orang beriman. Ada sejumlah ciri-ciri jika seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Beberapa di antaranya disebutkan dalam hadis. Yang pertama, akan dibimbing dan dijaga Allah. Salah satu ciri orang yang dicintai Allah SWT adalah akan mendapat bimbingan dan penjagaan darinya. Allah SWT menjadikan iman dalam dadanya, menyinari akalnya, dan memilihnya menjadi hamba yang rajin ibadah. Orang yang dicintai Allah SWT disebutkan akan senantiasa menggunakan hati dan lisannya untuk berzikir, anggota badannya untuk melakukan ketaatan, dan menjadikannya mengikuti jalan yang diridhoi Allah SWT. Yang kedua, penyayang dan selalu berbuat kebajikan. Orang yang dicintai Allah SWT akan selalu berbuat kebajikan. Ia akan menjadi orang penyayang dan lemah lembut kepada hamba Allah SWT. Yang ketiga, disenangi manusia dan makhluk lain. Orang-orang yang dicintai Allah SWT akan diterima di hati manusia dan makhluk-makhluk lain. Mereka akan mendapat pujian kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Allah SWT mencintai seorang hamba. Dia akan memanggil malaikat Jibril dan memintanya mencintai orang itu. Kemudian Jibril akan menyeru penghuni langit agar ikut mencintai orang yang dicintai Allah SWT. Yang keempat, mendapat ujian dari Allah. Ciri-ciri orang yang dicintai Allah SWT adalah akan mendapat ujian darinya. Orang mukmin hendaknya tidak berburuk sangka dengan ujian yang datang kepadanya, jika memang dia tidak berbuat kesalahan. Jika seseorang taat kepada Allah SWT, melakukan ibadah dan amalan soleh dengan baik, kemudian diuji dengan berbagai cobaan, maka sesungguhnya hal itu memberikan bukti cinta Allah terhadap seseorang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pahala yang besar itu bersama dengan cobaan besar. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keriduan, dan barang siapa yang benci, maka baginya kemurkaan. Ujian ini diberikan sesuai dengan kadar kekuatan iman dan mahabbah cinta yang mendalam seorang kepada Allah SWT. Yang kelima, meninggal husnul khotimah. Orang yang dicintai Allah SWT akan diwafatkan dalam keadaan baik dan husnul khotimah. Ada yang meninggal ketika sedang bersujud, sedang membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa Allah SWT mencintai hamba tersebut. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia mengasalkannya. Para sahabat bertanya, apa maksud mengasalkannya? Nabi SAW menjawab, memberikan taufik kepadanya berupa amal soleh ketika menemui ajalnya, sampai para tetangga dan yang ada di sekelilingnya ridho atas dirinya.
Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim. Dan supaya kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita lakukan sahabat muslim. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri dalam hal ini adalah mereka memiliki keyakinan yang teguh dalam ajaran-ajaran Islam dan tidak goyah dalam keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan mereka dan tidak berpengaruh oleh keraguan atau cobaan. Mereka adalah yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya dan mencintai mukmin yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, malaikat, kitab-kitab suci, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Memberikan hartanya kepada yang membutuhkan serta amalan lainnya. Yang kedua, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal. Berserah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri khusus yang dimiliki orang-orang mukmin yang memiliki keimanan besar. Mereka yang senantiasa menyadarkan dirinya dan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang ketiga, mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik, yaitu dengan menerapkan seluruh perbuatan dan ucapan-ucapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampunimu dari dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Yang keempat, lemah lembut pada orang mukmin dan keras kepada orang musyrik. Makna bersifat lemah lembut terhadap orang-orang mukmin adalah menyayangi, akrab, saling menolong, dan mencintai mereka. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling disukai oleh Allah SWT ialah yang paling berguna bagi orang lain, dan amal yang paling disukai oleh Allah SWT, kegembiraan yang kamu berikan kepada orang muslim, atau kesulitan yang kamu pecahkan darinya, atau utang yang kamu lunasi, atau rasa lapar yang kamu hilangkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah SWT lebih mendahulukan menyayangi orang-orang mukmin sebelum bertindak keras dan menghukum orang-orang kafir. Bahkan sebelum berjihad pada jalan-jalannya, balasan atas perbuatan yang mulia tersebut yaitu dia memberikan cintanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang kelima, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada orang-orang yang berperang pada jalannya. Dalam barisan yang rapi, seolah-olah
Mereka adalah sebuah bangunan yang kokoh. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syaff ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Sahabat muslim, itulah ciri-ciri orang yang dicintai Allah dan bagaimana cara kita sebagai hambanya untuk dicintai Allah. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat sahabat muslim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.